semua, kakak terus mengingatkan supaya terus menjaga kesehatan dan kebugarannya. Adik-adik, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat semua adik-adik yang berulang tahun dari hari Senin sampai hari Minggu. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tema minggu kita hari ini adalah bertobatlah, persiapkan jalan bagi Tuhan. Sekarang semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Lagu kita adalah buku ND 585, Sombama Jehovah. Musik. Senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepukan tangan. Senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepukan tangan. Janganlah malu, janganlah malas, Tuhan Yesus senang dipuji. Seperti Daud melompat-lompat, seperti Daud menari-nari. Adik-adik semua boleh duduk kembali. Kita akan berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami sampaikan kepadamu ya Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah memberikan hari yang baru, memberikan sukacita, memberikan napas kehidupan bagi kami adik-adik sekolah minggu. Hari ini kami telah siap memuji Tuhan, menyampaikan doa-doa kami kepada Tuhan, terlebih mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Mu, agar kami anak-anak sekolah minggu memahami, mengerti, terlebih mampu melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Terimalah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, kita masih memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Lagu kita adalah Ita Puji Ma Tuhata. Musik. Silahkan duduk kembali. Sekarang kita mau mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Pada minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu dari titah kedua. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. Titah kedua.
Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Semua lipat tangan, kita sama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan perintahnya. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Sekarang semua kakak undang bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Putri Sion, nyanyilah. Musik. Kita mau berdoa pengampunan dosa. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan membaca epistel atau ayat bulanan di bulan Desember, yaitu dari Yehezkiel 34 ayat 23. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. Yehezkiel 34 ayat 23. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Semua adik-adik, kakak undang bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Musik. Kita mau pengakuan iman rasuli. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sebentar lagi adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita mau memuji Tuhan. Lagunya adalah Yesus Sayang Padaku. Musik. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Walau aku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Selamat hari Minggu, selamat Advent bagi adik-adik yang terkasih, Mama, Papa, Opung juga yang mendampingi adik-adik pada ibadah Minggu kita hari ini. Kita akan mendengarkan cerita Alkitab, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita lipat tangan, kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, pada minggu ini kami kembali beribadah datang ke hadapan-Mu, dan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami agar kami dapat mendengarkannya dengan baik dan kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, cerita Alkitab kita pada Minggu Advent kedua kali ini tertulis dalam kitab Injil Markus pasal 1 ayat 1-5. Adik-adik kita sama-sama buka Alkitab ya. Adik-adik bisa mengikuti membacanya dari rumah. Kita membaca Markus pasal 1 ayat 1-5 tentang Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Demikian pembacaan cerita Alkitab kita. Adik-adik, kali ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Yohanes Pembaptis. Siapa yang sudah pernah dengar cerita Yohanes Pembaptis? Ya, dia disebut Yohanes Pembaptis karena pada saat itu dia membaptis banyak sekali orang di sungai Yordan. Termasuk Yesus juga dibaptis oleh Yohanes. Dan semua itu sesuai dengan nubuat Nabi Yesaya, bahwa Tuhan akan mengutus seseorang yang akan mendahului Yesus untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. Dialah Yohanes. Karena itu, Yohanes lahir lebih dulu dari Yesus. Dan ia membaptis Yesus
di Sungai Yordan. Nah adik-adik, siapa adik-adik yang sudah dibaptis? Pasti rata-rata adik-adik sudah dibaptis ya. Karena biasanya kita dibaptis saat kita masih sangat kecil, baru lahir. Ada yang masih digendong, nguak-nguak begitu dibawa ke gereja sama mama papanya. Tapi ada juga yang dibaptis setelah dia sudah dewasa. Adik-adik, baptisan itu bertujuan supaya kita dilayakkan menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Allah. Supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Adik-adik, jadi kalau adik-adik sudah dibaptis, maka adik-adik sudah menjadi anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan melalui Yesus Kristus yang kita rayakan nanti di perayaan Natal. Siapa adik-adik yang percaya, maka dia akan selamat. Tapi kalau adik-adik tidak percaya, maka akan binasa. Membaptis banyak orang itulah yang dilakukan Yohanes Pembaptis saat itu. Ia berdiri di padang gurun. Dan dia berteriak mengajak semua orang supaya bertobat. Hei orang banyak, bertobatlah. Datanglah ke sini supaya aku membaptis kamu. Maka Tuhan akan mengampuni dosa-dosamu. Begitu kata Yohanes kepada orang banyak saat itu. Karena itulah banyak orang berbondong-bondong setelah mendengarkan Yohanes Pembaptis. Datang mereka ke Sungai Yordan dan memberikan diri mereka untuk dibaptis, supaya mereka mendapat keselamatan. Nah adik-adik, dari cerita Alkitab hari ini tentang Yohanes Pembaptis, kita belajar bagaimana mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Yesus ke dunia ini. Tapi adik-adik harus ingat, kita tidak lagi menantikan kedatangan Yesus untuk lahir kembali ke dunia ini. Karena Yesus sudah lahir beribu-ribu tahun yang lalu di Bethlehem. Sekarang kita menantikan Yesus datang kedua kali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Karena Yesus setelah naik ke sorga, dia berjanji akan datang lagi ke dunia ini. Itulah yang kita nantikan saat ini adik-adik. Lalu bagaimana ya caranya kita mempersiapkan diri untuk menantikan Yesus yang akan datang kembali ke dunia ini? Bagaimana ya? Cerita tentang Yohanes Pembaptis ini mengajarkan kita untuk mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Yesus dengan bertobat. Memiliki hati yang bersih dan tulus, tidak membenci orang lain, tidak dendam terhadap orang lain, mau saling mengampuni dan memaafkan orang yang bersalah kepada adik-adik. Kalau ada di antara adik-adik yang pernah menyakiti temannya atau mengejek, kamu jelek kamu, dasar bego bodoh, atau membuli teman-temannya, maka kamu harus datang minta maaf kepada temanmu. Atau sebaliknya, jika adik-adik ada yang pernah diejek oleh temannya atau dibuli temanmu, maka maafkanlah dia, ampunilah dia. Itu yang Yesus inginkan dilakukan oleh adik-adik untuk mempersiapkan Yesus datang ke dunia ini. Sebab Yesus ingin supaya adik-adik memiliki hati yang bersih dan tulus. Mau mengampuni karena Yesus juga telah mengampuni dosa-dosa kita. Orang yang telah menerima Yesus, dia juga harus mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Nah adik-adik, mari kita mempersiapkan diri kita menyambut Yesus. Bagaimana caranya? Maka hati kita, tempat Yesus lahir dan memberi keselamatan bagi kita. Persiapkanlah hatimu dengan baik. Jadilah anak yang baik, saling mengasihi sesama. Kasihilah temanmu, saudaramu.
jangan berbuat nakal, jangan berbuat jahat kepada orang lain, dan mau mengampuni sesamamu. Selamat Advent adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengajarkan kami agar kami mempersiapkan hati kami untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini. Ajarlah kami dengan tuntunan Roh Kudus-Mu agar kami memiliki hati yang bersih, saling mengasihi, menjadi anak yang baik bagi orang tua kami, bagi sanak saudara kami, bagi bapak ibu guru kami, kakak abang guru sekolah minggu kami, dan semua orang di sekeliling kami. Kami juga mau memaafkan dan mengampuni orang yang bersalah kepada kami, seperti Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kami. Berkatilah orang tua kami ya Tuhan, berikanlah kesehatan dan umur yang panjang. Sembuhkanlah setiap orang yang sakit. Berkatilah juga dunia ini Tuhan, negara kami ini, agar Tuhan senantiasa dapat menjagai kami, menjauhkan kami dari segala penyakit, terlebih virus corona ini. Pulihkanlah dunia ini Tuhan dari virus corona ini. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Kiranya Tuhan selalu memberikan kedamaian dan kesejahteraan. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Kakak mau ingatin, firman Tuhan bukan hanya dibaca, didengar, tapi dilakukan. Setuju adik-adik? Setuju. Sekarang kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bernyanyi, lagunya adalah Hosiana di Anak Ni Raja Daud. Musik. Adik-adik, mari kita bersatu hati di dalam doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.
adik-adik semua, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih buat semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Sampai jumpa adik-adik, selamat hari Minggu.